Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa adim wa alim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ibadik as'adil arabi wal ajam wa وترجمان بلسان الكدم ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكمة بالقاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب
iqamah fihi lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa imamil mursalin, ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuril qulubina wa munqidhina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya wa imamil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat untuk melanjutkan hari-hari kita. Nikmat diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki diri kita. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan bermuajah kita di masjid yang insyaallah dimuliakan ini, bertatap muka semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita tidak keluar dari masjid ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia bil maisarah wa hajat al-akhirah bil maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati jajaran pengurus Masjid Jami' Al-Abrar, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, pagi hari ini adalah pagi hari yang sangat mulia, yaitu pagi yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita, dan menurunkan rahmatnya kepada orang-orang yang memudahkan langkahnya untuk belajar ilmu, untuk sholat subuh berjamaah, untuk duduk sampai waktu datangnya isya. Alhamdulillah. Dan kita lanjutkan daripada pelajaran-pelajaran yang telah kita lewati. Dan saat ini kita sampai dalam bab yang mana masih berkaitan dengan air. Di halaman 24 sebelah kanan, faslun surutut taharatu al-islam wa tamyiz. Syaratnya bersuci adalah Islam dan tamyiz. Wa adamul mani'i min usulil ma'i ilal maghsuli wassailan. Dan tidak ada sesuatu yang mencegah dari sampainya air ke tempat yang wajib dibasuh, wassailan, dan harus dialirkan air tersebut. Wa ayyakunal ma'u mutahharun mutlaqan, dan adalah air tersebut suci secara mutlak. Tiga daripada turunnya air tersebut yang turun daripada langit, dan empat yang ada di bumi. Tiga itu adalah air hujan, kemudian air salju, kemudian bentuk es, air es yang turun daripada atas langit. Yang muncul daripada bumi adalah air laut, air sungai, air sumur,
dan mata air. Itu semua dinamakan air mutlak. Bentuknya sebab air tersebut walaupun bentuknya berbentuk darah, walaupun airnya berbentuk warna hitam, walaupun airnya berbentuk warna hijau, itu kalau turun daripada langit, keluar daripada bumi, maka itu dinamakan air mutlak. Kemudian bi alla yasluba ismu bi mukhalatatin tahir yastaghna anhu wa illa wa alla yataghayyaru bi najasin walau taghayyara yasiran wa in kana al-ma'u duna al-kullataini ziyad. Sekiranya tidak tercampur daripada nama air yang tercampur dengan sesuatu yang suci, yastaghfir ma'anhu, yang mana air tersebut itu tidak butuh daripada itu semua, wa alla yataghayyar min najasin, dan hendaklah jangan tercampur daripada berubah dengan sesuatu yang najis, walau taghayyura yasiran wa in kana al-ma'u dunal kullataini, dan apabila berubah itu sedikit daripada air itu, berubah itu airnya, bentuknya, warnanya, rasanya, walaupun itu sedikit, apabila air tersebut kurang dari dunal kullataini, air sedikit, kalau bahasa kita, kalau bahasa Arabnya dunal kullataini itu, maka sesuatu yang berubah dengan sedikit maka tambahin sampai kullataini fa aktar, sampai 20 lebih. Gitu. Kalau air itu sedikit kemasukan sesuatu yang najis, maka air itu najis. Misalkan terciprat kena cipratan air kencing, kalau air itu sedikit najis. Terus kemudian ada bangkai masuk ke duna kullatain, itu air sedikit maka najis. Tapi kalau kullataini fa akthar, itu air yang 20 lebih, gitu. Ukurannya ihtiyat, secara berhati-hati, itu bawah ke dalamnya 1,5 meter. Terus lebarnya 1,5 meter. Kalau ihtiyat 2 meter lebar, terus ke bawah 2 meter, itu kolam, berbentuk kolam. Maka itu kullataini fa akthar. Mungkin di sini kita nggak menemukan, ada di masjid kita nggak ada, masjid kita nggak ada. Mungkin di kampung itu ada kolam, gitu. Terus masjid-masjid besar itu kayak tempat zawiyah, kalau bahasa Arabnya itu zawiyah, kayak kamar mandi, cuma di dalamnya itu bentuk kolam, nggak dibuat buang air besar, cuma dibuat buang air kecil, namanya zawiyah. Boleh kita mandi di situ, boleh kita mandi wajib di situ, kayak gitu. Terus kita keluar dari kolam tersebut, air tersebut masih tauhid, mutahhir, suci dan mensucikan. Karena apa? Kullataini fa akthar. Tapi yang permasalahannya yang kita alami sehari-hari itu adalah air yang sedikit. Karena di rumah kita nggak ada tuh yang nama kolam. Sekalinya ada kolam itu nggak sampai daripada kullataini fa akthar. Mungkin lebarnya cuma 0,5 meter. Terus bawahnya kadang ada yang 1,5 meter, ada yang 1 meter. Maka
itu nggak disebut dengan ini faksir, masih disebut dengan air sedikit. Lantas di sini kemarin kami ingin membahas tentang air mustakmal. Air mustakmal yang berkaitan dengan ini duna ini air yang sedikit. Air mustakmal tidak dinamakan mustakmal kecuali air tersebut telah digunakan untuk bersuci. Tapi kalau untuk mandi biasa, terus air itu kembali lagi ke ember tersebut, maka belum dinamakan air mustakmal. Air mustakmal intinya air yang sudah digunakan untuk membasuh hal yang wajib seperti wudhu dan seperti mandi wajib. Nah, kalau udah dipakai dengan wudhu terus dengan mandi wajib, sisanya itu air mustakmal. Dan apabila itu masuk ke tempat air yang sedikit, maka air sedikit itu menjadi tohir, ghairu mutahhir, suci tapi tidak bisa mensucikan lagi. Contoh, gimana kita untuk menghindari sesuatu hal yang tersebut? Wudhu misalkan, di rumah pakai embernya kecil, embernya kecil. Kemudian apabila wudhu di atas langsung, maka air yang sisa daripada wudhu basuhan pertama itu jatuh ke ember, maka ember itu menjadi air mustakmal. Kita membahas daripada mazhabnya Imam Syafi'i. Kemudian akan tetapi para ulama itu memberikan fatwa namanya al-ihtiraf, menggayung. Apa bahasa? Menciduk apa? Menggayung. Menggayung. Bagaimana caranya biar air yang sedikit itu tidak menjadi air yang mustakmal? Air yang mustakmal kan pertama yang dinamakan air mustakmal itu adalah sesuatu air yang sudah dibasuh wajib. Air wudhu, air basuhan wajib, setelah keluar daripada air basuhan wajib itu menjadi air mustakmal. Dan itu basuhan yang pertama. Contoh, kita ada ember, kita masukkan kedua tangan kita ke ember tersebut. Kita basuhkan ke muka kita, ke wajah kita. Nah, basuhan yang pertama itu sisanya adalah air mustakmal. Tapi kalau basuhan yang pertama itu, cipratan yang pertama itu di atas langsung ember itu, maka ember tersebut airnya menjadi air mustakmal. Kecuali apabila kita jauhkan daripada ember tersebut, maka ember tersebut tidak bisa dikatakan air mustakmal, masih bisa kita gunakan untuk berwudu. Basuhan yang kedua itu sisanya menjadi basuhan sunnah. Basuhan yang kedua menjadi basuhan yang sunnah. Begitu juga seterusnya. 3 sunnah. Kalau keempat menjadi makruh. Walaupun antum wudunya di laut. Karena apa? Kita diajarkan untuk tidak al-israf, tidak boleh berlebih-lebihan. Puncaknya para ulama fikih itu mengatakan walaupun antum wudunya di laut itu nggak boleh boros. Puncaknya. Kemudian basuhan yang pertama itu air menjadi air mustakmal. Yang kedua sunnah. Yang
sunnah. Berpindahnya dari wajah ke tangan, nah, kan tangan ini membawa bekas daripada air musta'mal. Kalau kita masukkan, otomatis kan menjadi air musta'mal. Tapi para ulama nggak apa-apa. Karena apa? Hadirkan di dalam hati kita untuk niat ikhtiraf, niat untuk menciduk, menggayung. Nah, kayak gitu. Terus kemudian setelah ada niat menggayung air yang ada di ember, itu kita basuh ke tangan kita. Itu nggak boleh di atasnya langsung, nggak boleh. Harus agak bisa dikit. Walaupun itu nyiprat, ada para ulama ini sangat syadid, sangat menekan. Terus peraturannya itu sangat ribet, harus beristihad, harus dikira-kira, gitu. Harus berangan-angan dulu. Kita kira-kira di cipratannya berapa mili, gitu. Kita ukur. Ada ulama seperti itu di mazhab Imam Syafi'i. Dia mazhabnya Imam Syafi'i, akan tetapi sangat berhati-hati, saking berhati-hatinya sulit untuk kita ikuti. Tapi apa? Beristihad kira-kira dan berangan-angan. Kayak misalkan kita wudhu di atas ember, terus kita cipratannya nih banyak atau dikit. Kalau sedikit batal nggak? Kalau begitu, nah itu akan menimbulkan sifat was-was baru. Tapi beristihad itu tidak diwajibkan untuk kita. Beristihad itu hanya para ulama-ulama yang sangat-sangat mendalami daripada ilmu fikih. Kemudian walaupun itu cipratan daripada basuhan yang wajib, terus masuk ke dalam ember, maka itu tidak dikatakan air yang musta'mal. Yang di ember tetap air itu menjadi thahir, mutahhir. Dia suci dan mensucikan. Walhasil yang terpenting apabila wudu di atas ember itu jangan ada sifat was-was. Gimana caranya? Ya kayak tadi, kita basuh, kita agak jauh daripada ember. Jangan langsung di atasnya. Itu adalah udah simpel. Kalau sekarang kita ada keran, alhamdulillah. Terkadang ada catatan, ada pertanyaan kayak gini. Kenapa kok kita belajar tentang air sedikit dengan air yang banyak, sedangkan udah ada keran? Walaupun udah ada keran, nanti kita akan mengalami sesuatu hal tersebut, mengalami keadaan tersebut. Kita akan menjumpai air yang mana air itu sedikit. Kayak gitu. Wa alla yataghayyar binajasin, dan hendaklah jangan tercampur dengan sesuatu hal yang najis, walau taghayyara yasiran wa in kana ma'hu minal qullatayn ziyad. Dan apabila air tersebut udah thahir ghairu mutahhir, contoh misalkan ada kolam tapi airnya sedikit, sedikit. Terus kemudian ada salah satu anak wudu di kolam tersebut, kemudian air tersebut udah menjadi thahir ghairu mutahhir. Dia suci akan tetapi tidak mensucikan. Maka ziyad, tambahin sampai dia melebihi qullatain. Kalau sudah melebihi, maka air tersebut menjadi suci lagi. Maka kita boleh untuk wudu dengan air tersebut. Nah, kalau di ember yang kecil itu nggak bisa. Kalau air tersebut udah ada najis lebih. Kalau ditambahin tetap aja
berbicara tentang tempat yang mana kullataini fa'akta. Dia 2 kula tapi lebih. Apabila kejatuhan bangkai, misalkan bangkai tikus, kayak gitu, bangkai tikus, kemudian kita tambahin itu airnya. Sekiranya warna air tersebut berubah menjadi warna air, terus kemudian rasanya, kayak gitu, kemudian warnanya udah berubah menjadi air mutlak, maka air tersebut bisa kita buat bersuci, kayak gitu. Air bisa dikatakan najis apabila air itu berubah secara global, berubah sangat-sangat berubah. Contoh, kemasukan dengan air kencing, misalkan air kencing. Terkadang kan air kencing ada yang warna putih dengan warna kuning. Yang repot ini adalah warna putih. Mungkin kita nggak langsung menemukan dengan hal tersebut. Akan tetapi apabila kita ke tempat, misalkan sering ke kolam renang, kayak gitu, mengajak anak-anaknya, cucu-cucunya liburan ke kolam renang. Nah, di situ ternyata banyak anak-anak kecil yang mana dia ini buang air kecil. Tapi buang air kecilnya itu warnanya putih. Gimana kita bisa menghukumi air tersebut? Kalau air itu keruh, kemudian berubah warnanya, entah pasti salah satu di antara mereka ada yang warnanya berubah sampai sangat-sangat berubah, terus dirasakan. Siapa yang merasakan air tersebut? Kan nggak ada. Cukup kita melihat bentuknya daripada air tersebut, warnanya cukup. Kalau udah berubah, maka air tersebut menjadi air najis walaupun keadaannya kullataini fa'aktsar. Kalau air sedikit, nggak perlu kita repot-repot untuk menghukumi itu warnanya berubah atau enggak, rasanya berubah atau enggak. Itu nggak perlu kan? Cukup kesentuh najis itu walaupun sedikit, maka air tersebut menjadi najis. Bisa dipahami situ, Pak? Intinya air mustamal bisa dikatakan mustamal apabila air tersebut sudah dibasuh untuk wudu, terus untuk mandi wajib. Kalau mandi biasa enggak. Kalau mandi wajib itu sisanya air mustamal. Kemudian apabila 1 ember kecil, bagaimana caranya kita tidak membuat 1 ember kecil ini menjadi air yang mustamal? Dengan cara ihtiraf. Kita pertama wudu jauh-jauh, agak jauh daripada ember. Cipratannya itu menurut para ulama itu nggak apa-apa. Terus kemudian ketika udah membasuh wajah, terus pindah ke membasuh tangan, itu hadirkan di dalam hati kita untuk niat ihtiraf, niat untuk menggayung air. Maka air tersebut masih bisa untuk bersuci selanjutnya. Air tersebut tahir mutahhir, suci dan mensucikan. Faedahnya dari
duna kullataini azyad. Faedah dari sesuatu air duna kullataini azyad, terus kullataini fa'asa di dalam kehidupan kita. Apa faedahnya? Kita semua manusia yang tidak luput daripada dosa. Nggak ada di permukaan bumi ini orang yang luput daripada dosa. Terus kemudian mereka berkumpul istimewa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihindari bala, memohon kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya, memohon kepada Allah untuk diberikan kemudahan di dalam urusan dunia dan akhiratnya. Kan kita ini udah mustamad. Kita lahir itu dalam keadaan suci. Nggak ada yang namanya najis di dalam hati kita, di dalam jiwa raga kita nggak ada yang namanya najis. Berjalannya waktu kita menjalani kehidupan dari umur 1, 2, 3, 4, berawal dari balik itu kita sudah menanggung dosa sendiri. Di situ awal kita najis di situ. Sampai berlanjut umur 20, 30, 40, 50, 60. Nggak ada satu orang pun yang luput daripada dosa, entah itu sengaja maupun nggak disengaja. Ini yang berkaitan dengan ayat duna kullataini fa'asa, dengan kehidupan kita. Kemudian kita udah najis, banyak dosa nih. Kita udah berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini, maksiat itu yang kita sengaja, yang kita nggak sengaja, kayak gitu. Kemudian otomatis doa kita tertolak dong. Benar kan? Doa kita nggak sampai sama Allah. Kok bisa? Dulu ada seorang hamba, yutilus safar, dia melakukan safar yang sangat panjang. Wa malbasuhu haram, wa mat'amuhu haram. Fahudiya bil haram. Semua keadaannya dengan sesuatu hal yang haram. Haram kan najis. Kan? Kemudian dia mengangkat kedua tangannya, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, meminta. Sedangkan dia dilingkupi dengan sesuatu hal yang najis, berbuat dosa, makan haram, minum haram, pakaian haram, semua haram. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Anda bisa mengabulkan doa hamba tersebut sedangkan dia diikuti dengan sesuatu hal yang najis, yaitu sesuatu yang haram. Tapi para ulama Sadaba Alawi mengatakan kalau kita semuanya berkumpul jadi satu, kayak gitu, kita di suatu tempat kumpul semua, gitu. Kumpul, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi suci. Sucinya karena apa? Karena berkumpulnya kita, beristimewa. Kalau kita doa sendirian, itu belum tentu kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bareng-bareng berdoa, ya, maka doa tersebut pasti dan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kalau kita sendiri kita bagaikan air yang sedikit. Kalau sudah kena najis, itu kan nggak bisa dibuat bersuci. Kalau kita nggak bisa, udah doa kita nggak tembus sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berkumpul, kan, air yang sedikit apabila ditambahin terus ditambahin sampai kullataini fa'asa, maka air tersebut menjadi suci dan bisa mensucikan lagi. Nah, dan kita sebagai manusia, kita awalnya kalau sendiri ini najis, sudah dalam keadaan najis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita nggak luput daripada namanya dosa. Kemudian kita berkumpul dalam satu masjid, di Masjid Jami' Al-Akbar, gitu. Kita kumpul, gitu.
kumpul semua kampung kumpul untuk doa agar wilayah ini dijauhkan bala. Kita berdoa agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar urusan kita di dunia maupun di akhirat ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Karena perkumpulan itu menjadi perkumpulan yang suci. Karena mustakmal datang, ya gitu kan? Mustakmal datang sampai kumpul 40 orang aja diakui cukup. Jangankan 40, ada yang mengatakan 7 orang. Gitu. Jangankan begitu. Kalau kita mengatasnamakan hadis, kita bawa hadis. Rasulullah SAW dinamakan berjamaah itu yakfi 2. Cukup dengan 2 orang itu dinamakan berjamaah. Apalagi 7 orang, apalagi 40 orang. Maka di tempat tersebut salah satunya ada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat tersebut, dengan berkat orang yang mana orang yang ada di dalam lingkungan itu, perkumpulan itu, apabila ada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, maka tempat tersebut akan dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang diinginkan di perkumpulan tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus perkumpulan kita pagi hari ini, kita kan nggak tahu satu sama lain siapa di antara kita yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu yang ada di depan ini dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang ada di belakang, mungkin yang ada di luar, mungkin yang ada di bawah. Gitu. Kita kan nggak tahu. Gitu. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an wala tahqiranna nas ala syai'. Nggak boleh kita meremehkan sesuatu hal yang kecil walaupun yang baik. Begitu juga yang buruk. Begitu juga kita nggak boleh meremehkan manusia siapapun walaupun dia kerjaannya itu sesuatu hal yang hina. Contohnya buang sampah. Kita nggak tahu dia di malam hari kayak gimana sama Allah. Kita nggak tahu muamalah dia sama manusia sama Allah kayak gimana. Mungkin yang nampak kepada kita sesuatu hal yang buruk aja. Kenapa? Pandangan manusia. Contoh, pandangan manusia nih. Ada kertas putih, terus di tengah-tengahnya ada titik hitam. Antum lihat apa? Titik hitam. Putihnya nggak dilihat. Begitu manusia. Manusia ketika melihat manusia yang lainnya, itu seperti halnya kita melihat kertas putih yang ada di tengah-tengahnya itu titik hitam. Kita hanya melihat keburukannya manusia, kebaikannya nggak ada, nggak dilihat kok. Kayak gitu. Nah, insya Allah kita terus berjamaah. Alaikum bil jamaah kata Rasulullah. Hendaklah kalian ini saling berkumpul, saling berjamaah, entah itu dalam kebaikan, entah itu dalam urusan dunia kalian. Dan kalian jangan sampai meremehkan satu sama lain. Kalian jangan menghinakan satu sama lain. Karena Rasulullah SAW nggak pernah selama hidupnya itu meremehkan seseorang, menyakiti hati seseorang, itu nggak pernah. Bahkan ketika wafatnya Rasulullah SAW di tahun ke-10 setelah Haji Wada, Haji Wada, kemudian beberapa bulan kemudian, pas di bulan Syawal itu Rasulullah SAW merasakan sakit pertama. Kemudian sampai menjelang 3 bulan, Syawal, Muharram, kemudian Rabiul Awal. Syawal, Muharram, Rasulullah kadang sakit, kadang sembuh, kadang sakit, kadang sembuh, kadang sakit, kadang sembuh. Tetapi udah mendekati Rabiul Awal, di tanggal 12 Rabiul Awal, mulai dari tanggal 1 sampai 12 itu Rasulullah udah mulai sakit sangat-sangat parah. Puncak 5 hari kemudian, 5 hari sebelum meninggalnya Rasulullah SAW, Rasulullah memaksakan dirinya untuk pergi ke masjid guna minta maaf. Ya ayuhan nas, wahai manusia,
muslimun, wahai orang muslim. Siapa di antara kalian yang merasa sakit hati karena ucapanku? Hari ini kehormatanku untuk kalian. Buat apa? Untuk dibalas. Terus kemudian, barang siapa di antara kalian yang waktu itu duitnya saya pinjam, saat ini harta saya akan aku serahkan bagi hartanya yang telah dipinjam. Barang siapa waktu perang badannya saya pecut, terus entah itu badannya kena angin daripada kuda saya terus dia sakit hati, maka hari ini bayar, gantiin, anak gantiin. Badan saya siap dipukul, kata Rasulullah SAW. Salah satu sahabat di suatu jamaah itu berdiri, ya Rasulullah, anak innakum alayya talatan dirham. Kemudian antum sesungguhnya punya 3 dirham untuk saya, punya utang 3 dirham. Langsung Rasulullah menyuruh Fudail bin Abbas, ya Fudail, idfa alaih. Ya Fudail, bayarkan 3 dirham itu kepada orang tersebut. 3 dirham itu lebih daripada puluhan juta, karena dirham itu terbuat dari emas. 3 dirham. Kemudian ada salah satu sahabat lagi, ya Rasulullah, dulu pas antum lagi gentar-gentarnya perang, itu anak kesenggol kuda. Kemudian antum bilang ke anak dengan nada tinggi, dengan nada tinggi. Kata Rasulullah, ya sekarang ini kehormatan anak buat ente, terserah antum mau ngapain. Mau caci maki anak fadol, mau ngata-ngatain anak fadol, karena terima. Karena apa? Anak nggak mau keluar daripada dunia ini, anak punya salah kepada antum semua. Kita punya salah sama Allah Subhanahu wa taala, itu Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita. Tapi kalau kita punya masalah dengan manusia, kita temui itu manusia, kita minta ridhonya, kita minta ampunannya. Kalau dia nggak mengampuni, kita meninggal. Kita meninggal dalam keadaan membawa dosa. Alhamdulillah ini. Insya Allah kita perilaku kita, keadaan kita perlahan-lahan kita perbaiki. Apalagi kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan disia-siakan. Ini kehidupan kita selanjutnya itu sangat panjang. Ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih daripada 63 tahun itu lebih. Di sini berapa sih umur yang lebih daripada 70 tahun? 80 tahun itu lebih lagi. 100 tahun ada yang 100 tahun, itu lebih lagi 100 tahun. Ini ribuan tahun kita lewati nanti. Terus kita mau bekal sedikit, terus kita mau nyakitin satu sama lain. Insya Allah kita bareng. Makanya Rasulullah SAW alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian ini saling berjamaah, saling musyawarah, saling ngasih pendapat satu sama lain, saling menasehati satu sama lain. Adi nasihat. Agama Islam itu aslinya itu adalah nasihat. Apabila orang itu tidak bisa menerima nasihat, maka orang tersebut akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut sudah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya dikeraskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa menerima nasihat daripada orang lain. Insya Allah kita tidak keluar di masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita, membersihkan hati kita daripada kotoran-kotoran yang sangat keruh, kotoran-kotoran yang sangat-sangat amat, sangat membahayakan diri kita. Dan semoga kita tidak keluar di masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia bil maisarah wa
akhirah. Dan semoga kita tidak keluar di masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala menanamkan di dalam hati kita yaitu cahayanya Allah Subhanahu wa taala dan cahayanya Rasulullah SAW, sehingga kita dimudahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah SAW. Dan semoga kita tidak keluar di masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala memuliakan lisan kita, memuliakan lisan ayah ibu kita, adik-adik kita, anak-anak kita, kakak kita, semua cucu-cucu kita, semua orang yang kita sayangi ketika diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. mengikuti daripada taklim oleh guru kita. Begitu Bapak-bapak atau para jamaah begitu yang ingin bertanya, silakan dua pertanyaan.
munculnya. Awalnya muncul dari tanah. Baratnya mata. Nah, itu kita lihat bersama. Cuman dia dalam keadaan keruh. Kan kita min aikana halun. Nah, bagaimanapun bentuknya, entah itu berbentuk darah, entah itu berbentuk warna hitam air tersebut, entah itu berbentuk susu, air susu, entah itu berbentuk kalau turun dari langit, kalau keluar dari bumi, maka itu dinamakan air mutlak. Masa boleh kita bersuci dengan air tersebut? Dulu ada salah satu ulama dari Aden. Aden ini kota yang ada di Hadramaut. Ketika beliau mengangkat tangannya, di situ belakang para jamaah udah mengamini doa beliau. Ketika itu zaman Qahat. Zaman Qahat ini zaman yang nggak turun hujan lagi. Dan mereka melakukan sholat istisqa. Sholat yang mana mengundang untuk sholat hujan. Dan itu sering di Hadramaut kita lakukan itu. Kemudian beliau ketika mengangkat tangan beliau, turun hujan berbentuk susu di Aden, warna putih dan putihnya seperti putih susu. Dan semua yang ada di situ mereka mandi wudu dengan air tersebut. Terus kemudian ada di Wadi Ahqaf. Wadi Ahqaf ini tempatnya makamnya Nabi Hud alaihissalam. Di situ ada mata air tapi berbentuk warna hitam. Seperti air yang udah kena lumut, saking banyaknya lumut dia berbentuk hitam. Tapi apa? Para ulama-ulama kubar, ulama-ulama besar, nggak ada air lagi. Air kamar mandi udah mati. Terus pakai air tersebut. Walaupun dalam keadaan hitam. Kalau air pam, dia kan sumbernya dari mata air. Ketika dia muncul, dia keruh karena kena tanah. Nah, bagaimana cara untuk kita untuk membersihkan air tersebut? Kita membuat bahan seperti obat-obatan, seperti cairan, seperti penyaringan, suling, dengan alat, dengan mesin. Nah, dengan mesin tersebut, air yang awalnya berbentuk dengan air warna tanah itu menjadi air yang warna putih. Itu kita bisa minum kalau kita kita rebus dulu, begitu kan. Terus kita bisa buat cuci baju situ. Nah, awalnya dari mana? Kecuali air limbah. Nah, air limbah di daur ulang misalkan. Tapi ada air limbah misalkan dari pabrik. Nah, ya kan nggak dari langit, nggak dari bumi, kayak gitu. Air limbah kan najis, dia udah bercampur najis. Apalagi limbah-limbah yang pabrik hewan kayak gitu. Kemudian airnya didaur ulang, tiba-tiba menjadi bersih. Karena ada salah satu ilmuwan yang bisa merubah air-air yang sangat kotor itu menjadi bersih. Terus kita nggak tahu kalau itu awalnya dari limbah. Yang kita tahu itu awalnya dari sumur, terus mata air. Bagaimana hukumnya? Hukumnya nggak apa-apa karena kita nggak tahu. Tapi kalau kita tahu, kumpulin itu air. Kalau itu masih berubah, kita kumpulin dari 20 bulan ini Pak Aksar, maka itu disebut dengan Tapi nggak ada. Kalau zaman sekarang mungkin ada air yang ada di situ, cuma di Asia mereka mendaur ulang air yang udah bau banget, udah najis, dan itu nggak keluar dari bumi. Mereka buat minum gitu. Nah itu perlu ditanyakan lagi. Kalau
Nah, sedangkan itu kan buat penampungan segala macam. Apa kita modal langsung buat wudhu atau bisa Enggak. diolah dulu? Nah, kan di sini ikan atau mumu laumu awihu. Apabila air sungai itu contoh kayak di Manggarai istilahnya, kayak gitu. Di penyaringan kan banyak sampah, itu udah berubah bentuknya, udah berubah baunya, terus berubah lagi rasanya. Kalau ngerasain tuh air itu, kayak gitu kan. Itu kalau udah berubah mutlak, contoh kita lihat aja dari atas, dari penyaringan itu, kita lihat air itu pantas gak dinamakan air sungai? Padahal dia berada di sungai, tapi udah banyak sampah, banyak ini. Kita nyebutnya air apa? Air apa? Air sampah, kayak gitu kan. Terus kadang air got, kayak gitu. Padahal tempatnya di sungai, kayak gitu. Tempatnya di sungai. Contoh kayak air yang sungai di sini nih, mengalir di sini. Kalau ada najis, contoh najis kucing, bangkai kucing masuk ke kali kayak di rel ini sini, kan itu lebih dari kullataini fa'aksar, kayak gitu kan. Kalau kullataini fa'aksar dan airnya udah emang misalkan dasaran air sungai ini warnanya kuning, kayak gitu, terus dimasukkan bangkai dua itu, selama air itu mengalir gitu. Terus air itu ukurannya kullataini fa'aksar. Kalau airnya kullataini duna kullataini, maka dia najis. Contoh gimana kita mengukur air kali. Misalkan ini dasaran kali gitu. Air mengalir misalkan di Sok 2 nih, mengalir dari ujung situ sampai sini, mengalir. Yang kita ukur pas keadaan kita ini berdiri. Misalkan di situ dalam, kan ada yang dalam, ada yang cetek. Kalau itu dalam ukurannya lebih daripada kullataini fa'aksar, maka boleh. Kalau pas yang kita injek itu ukuran kullataini ke dalam ini berapa? 1,5 meter. Kalau kita injak itu kurang daripada 1 meter, maka berarti itu air yang melewat dari situ kullataini mendunaku kullataini. Kalau itu dalamnya lebih daripada 1,5 meter, maka itu dinamakan kullataini fa'aksar. Kalau kita ukur lebarnya, pasti itu lebih daripada 2 meter. Dari ujung ke ujung itu lebih 5 meter, 7 meter enggak. Tapi yang kita ukur tuh dalamannya, kayak gitu. Kalau kayak di Manggarai penyaringan itu mutlak najis. Kenapa? Bentuknya udah berubah, warnanya udah berubah, apalagi rasa. Tapi yang diperbolehkan sungainya ini. Tapi ingat, kalau kita injak itu air kurang 2 kullataini, itu air sedikit kurang dari semeter lah, maka air itu najis. Najisnya apa? Karena udah berubah. Apalagi bangkai lewat, terus berhenti di situ misalkan, maka di situ di daerah itu aja yang najis. Kemudian yang dalam itu enggak najis, karena kalau dalamnya 1,5 meter lebih, apalagi ada yang 2 meter. Gimana kita kan nggak bisa ngukurin apa namanya. Nah dalamnya kita kira-kira aja 1 meter nih tingginya. Kita tingginya berapa? 1,5 meter. Oke. Kalau udah melebihi kita udah kullataini fa'aksar. Allah malam.